Baik, selamat sore Mas Jafar. Selamat sore. Sore, baik. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini tadi sekolah ya? Ya, Sekolah gimana? Sekolahnya hari ini lancar? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini sampai sore segini ada kegiatan apa ini Mas Jafar di sekolah? Saya tadi sempat bermain dahulu sebelum pulang ke rumah sama Oh, teman. main ya? Main di sekolah? Mencari makan, Oh, cari makan. mengisi Oke. waktu luang. Oke, jadi mengisi waktu luang cari makan bersama teman-teman di sekolah ya? Ya. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmat Nur Musa, biasa dipanggil Musa. Di sini saya sebagai pewawancara Mas Jafar pada kegiatan wawancara pada sore hari ini. Jadi pada wawancara sore ini kita akan mengangkat topik yaitu kehidupan akademik Mas Jafar selama pasca pandemi. Nah, maksud dan tujuan wawancara pada kegiatan wawancara sore hari ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah observasi dan wawancara, dan juga untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan akademik Mas Jafar pasca pandemi gitu. Oke, baik, kurang lebih wawancara kita yang akan kita lakukan ini ada kurang lebih kira-kira berlangsung selama 10 hingga 15 menit. Oke, apakah Mas Jafar bersedia untuk wawancara? Bersedia. Baik, terima kasih Mas Jafar. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu Mas Jafar? Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Nur Ja'far, biasa dipanggil Ja'far. Saya siswa dari SMA Negeri 9 Yogyakarta. Saya sekarang berada di kelas 11. Oke Mas Jafar, murid kelas 11 ya di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Baik, kira-kira selama di sekolah nih kesibukan Mas Jafar ini apa aja sih? Mulai dari pagi harus berangkat sekolah kan. Terus jam 7.15 sudah mulai belajar hingga jam 15.30 belajar. Lanjut ada ekstra kurikuler di setiap hari Kamisnya. Lalu mungkin akhir ini ada lomba-lomba dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah. Oke, tadi berarti kesibukannya kurang lebih adalah belajar ya tadi ya. Mungkin terus juga ada ekskul setiap hari Kamis. Oh, kalau boleh tahu ekskul apa nih yang Mas Jafar ikutin? Saya mengikuti ekskul desain grafis. Oh, desain grafis. Oke. Baik, kemudian tadi juga ada ultas sekolah ya, yang mungkin kegiatan lombanya ini juga diikuti secara aktif oleh Mas Jafar ya. Ya. Oke. Tadi Mas Jafar ini mengikuti ekskul desain grafis. Ekskul desain grafis ini kan berkaitan dengan ini ya, device juga ya. Karena kalau device-nya tidak mumpuni pun software yang kita gunakan akan kurang bisa terpakai. Nah, ini berkaitan juga dengan topik kita pada hari ini, yaitu kira-kira apa sih perbedaan yang Mas Jafar rasakan selama masa pandemi kemarin COVID-19 sampai sekarang ini setelah pasca COVID, setelah pandemi? Oke, mulai dari awal datangnya pandemi, saya sangat merasa ada hal baru yang datang ya dalam diri saya. Sekolah harus online, sekolah menggunakan harus mencari device yang cukup, internet yang cukup, dan juga kesusahan dalam menerima ilmu dalam online itu. Oke, jadi Mas Jafar mengalami hal baru yang berkaitan dengan sekolahnya Mas Jafar ya. Skala harus online, kemudian device dan koneksinya harus memadai juga ya. Karena kalau misalnya nggak memadai pun nanti kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif. Kemudian tadi Mas Jafar mengalami kesulitan dalam menerima ilmunya. Kira-kira kesulitan seperti apa yang Mas Jafar alami? Mungkin jika bisa dari pihak guru atau saya sendiri, jika dari pihak guru ada internet yang tidak bagus juga di situ, mungkin suara akan patah-patah. Dari sayanya mungkin emang sulit untuk memahami. Jadi kayak harus belajar lebih lagi, mencari di YouTube atau dari tempat lain. Oh, begitu. Atau mungkin HP saya juga waktu itu tidak terlalu mumpuni, ada sedikit kengelekan di HP saya. Oke, tadi berarti kesulitan pemahaman yang dialami Jafar ini berarti berasal dari dua pihak ya.
Pertama bisa dari guru dan juga dari sisi Mas Ja'far itu sendiri. Kalau dari Mas Ja'far sendiri ini kan mengalami sulit memahami, kemudian device yang mungkin kurang ini ya, kurang baik untuk bisa digunakan selama pandemi kegiatan pembelajaran online. Berarti kan itu masuk problem dalam kehidupan akademik Mas Ja'far. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut apa sih yang udah Mas Ja'far lakukan? Saya mungkin kadang-kadang saya menggunakan laptop ibu saya, meminjam agar ketika Zoom lebih lancar lagi. Pada waktu lain juga saya bertanya kepada teman untuk lebih memahami pelajaran. Baik, berarti problem solving yang dilakukan Mas Ja'far untuk menghadapi kesulitan pemahaman tadi mulai dari device, Mas Ja'far meminjam laptop ibu ya? Meminjam laptop ibu karena mungkin laptop ibu lebih mumpuni ya? Iya, Oh, memang lebih mumpuni, makanya Mas Ja'far pinjam. Kemudian juga tanya teman untuk bisa lebih memahami tadi. Ya, bertanya materi. Oke. Kemudian mungkin saya sedikit sharing ya Mas Ja'far. Ketika saya mengalami, saya sebenarnya juga mengalami hal yang sama dengan Mas Ja'far, cukup mirip, yaitu ketika kita bingung, kita mencoba bertanya ke teman. Tapi mungkin terkadang bertanya ke teman ini merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena mungkin ketika kita bertanya, mungkin dia tidak dalam keadaan yang senggang untuk menjawab. Apakah hal ini juga dialami oleh Mas Ja'far? Iya, dialami. Oke. Kemungkinan kalau misalnya kayak gitu kan menjadi problem lagi ya bagi Mas Ja'far. Kira-kira apa yang Mas Ja'far lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Saya jika ingin bertanya dengan teman, pertama saya melihat materinya dahulu. Saya melihat terus, lalu jika tidak memahami, bertanya dengan teman. Selama bertanya dengan teman, saya mencoba memahami sendiri dahulu. Jika mungkin saya merasa emang itu tidak dapat dipahami saat itu juga, saya mungkin mempelajari materi yang lain, pelajaran lain. Lalu baru melanjutkan materi itu jika sudah diberi tahu oleh teman caranya. Oke. Baik, berarti tadi Mas Ja'far ketika menghadapi masalah itu ya berkaitan dengan teman, Mas Ja'far nanti akan melihat materi Mas Ja'far terlebih dahulu, kemudian nanti baru tanya nih, ya kan? Baru tanya. Nah, nanti sembari menunggu jawaban ya. Jadi sambil nyambi lah, katakanlah ya, nyambi nunggu jawaban teman, Mas Ja'far coba memahami dulu sendiri. Tapi kalau sudah mentok lah bahasanya ya, sudah mentok, Mas Ja'far pindah dulu ke pelajaran yang lain, baru balik lagi kalau misalnya temannya sudah menjawab gitu. Oke, berarti ini mungkin dirasanya cukup manjur kah atau? Menurut saya selama ini cukup manjur. Cukup manjur ya. Oke, berarti ini mungkin Mas Ja'far sudah cocok dengan penyelesaian masalah ini ya? Iya. Oke. Baiklah. Kemudian kan kita beralih ke masa sekarang. Tadi kan kita selama masa pandemi, Mas Ja'far mengalami kesulitan yaitu sekolah online, device dan koneksinya harus cukupi, kemudian ada kesulitan belajar, Mas Ja'far harus sampai pinjam laptop dan tanya teman. Kan sekarang kita udah kembali ke kehidupan normal nih. Mas Ja'far juga sudah offline ya sekolahnya ya? Iya, sudah 100%? Sudah. Kegiatan lain ekstrakurikuler juga dilakukan di sekolah ya? Iya. Oke. Nah, berarti kan ini juga merubah siklus ini ya, akademik Mas Ja'far yang dari online menjadi offline. Kira-kira ada nggak perubahan signifikan yang lain yang Mas Ja'far rasakan selama kehidupan di sekolah ketika offline ini? Mungkin sekolah lebih menyenangkan ya, karena adanya teman di sekolah. Juga lebih mudah dalam memahami materi. Bertanya hanya dengan bertanya menggunakan mulut, berdiri, tidak harus menggunakan device. Lalu ada teman juga yang dapat membimbing juga. Lalu ada juga yang seperti upacara yang acara yang harus memang harus dilakukan secara offline. Oke. Baik, jadi Mas Ja'far tadi sekolah lebih menyenangkan ya. Kira-kira apa nih yang membuat sekolahnya jadi lebih menyenangkan gitu? Karena kan biasanya orang-orang aduh kok sekolah gitu. Ya kan orang-orang pada mungkin capek. Kira-kira saya apa nih? orangnya
udah bosan ya kalau sendiri terus gitu. Saya butuh teman gitu buat menghibur Iya. sih. Oke, jadi Mas Afar sekolah ini juga tujuannya adalah mencari teman berarti ya. Betul. Betul. Oke, jadi Mas Afar- Silaturahmi. Oh, betul sekali. Ya, karena kita harus mempererat tali silaturahmi. Betul. Oke, berarti masalah teman ini juga menjadi masalah Mas Afar dong ketika pandemi itu. Iya. Iya, jadi karena Mas Afar kan sekolahnya sekarang jadi lebih menyenangkan. Iya. Berarti kan karena ada teman. Iya. Nah, berarti dulu waktu pandemi ini Ya, berarti terasa sepi kah atau membosankan karena sangat sepi dan membosankan. sangat sepi dan membosankan. Nah, terus itu kan menjadi masalah lagi. Kita kembali ke